Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Yang siap beribadah boleh lambaikan tangannya tinggi. Puji nama Tuhan, kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita yang paling baik. Saya undang semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Puji nama Tuhan. Kami buka ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Bersyukur Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kami semua boleh ada di tempat yang terbaik, yaitu di rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga kami tidak kurang suatu apapun. Dan sebentar kalau kami akan masuk dalam ibadah-Mu yang kudus Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami butuh urapan daripada-Mu Tuhan. Khususnya setiap daripada kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Ada urapan khusus yang Tuhan berikan kepada kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Sehingga puji-pujian penyembahan kami itu boleh sungguh-sungguh merupakan dupa yang harum. Dan Dita sebagai worship leader Tuhan, ada urapan double portion Tuhan. Sehingga dia bisa membawa jemaat Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya firman yang akan disampaikan oleh Ibu Ririn juga akan menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami pulang, kami menerima berkat Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rindukan untuk disampaikan kepada jemaat-Mu Tuhan, biar Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Ya, silakan duduk saudara. Pagi hari ini Tuhan kami datang dalam hadirat-Mu. Sungguh Tuhan kami akui bahwa kasih-Mu tidak pernah ada duanya. Selalu baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta-Mu bagi kami. Terima kasih untuk salib-Mu yang sudah membuktikan betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami mulai ibadah kami Tuhan, kami mengundang untuk setiap anak sekolah minggu untuk boleh maju ke depan, untuk boleh menerima berkat Tuhan. Terima kasih Yesus.
atas anak-anak kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Di minggu pertama di bulan Juli ini, anak-anak-Mu boleh berada di dalam rumah-Mu. Tuhan, terima kasih untuk perlindungan dan berkat-Mu sepanjang bulan Juni ya Tuhan. Dan kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu ketika mereka akan masuk sekolah lagi. Perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Dan mereka juga diberkati kepandaian mereka, disiplin mereka. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua dan juga membanggakan Engkau Yesus. Bapa, jika sebentar mereka juga akan masuk ke dalam kelas sekolah minggu, biarlah mereka boleh duduk diam, mereka boleh dengar-dengaran terhadap firman Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan kami berdoa biarlah anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, bertumbuh dalam kasih penyertaan Tuhan. Dan mereka boleh menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua dan juga membanggakan para orang tua mereka dan juga membanggakan Tuhan. Bapa, kami berdoa perlindungan-Mu yang luar biasa juga melingkupi anak-anak ini. Amen. Terima kasih Bapa, kakak-kakak sekolah minggu juga Tuhan berkati, diberikan kesabaran, diberikan hati yang mengasihi sehingga boleh mengajar anak-anak ini akan kebenaran firman Tuhan. Dan anak-anak ini juga boleh duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus penyertaan Tuhan sempurna atas anak-anak ini. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah untuk anak-anak Awesome Kids. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu semuanya. Terimalah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini ya Tuhan, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Sama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan, Kau ku kagumi Tuhan.
membuktikan di atas kayu salib bagi setiap kami. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami akui kasih-Mu tiada duanya Yesus. Kasih-Mu tiada duanya, Kamu kagumi yes Tuhan dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada
Tuhan. Yang siap bersuka cita bersama-sama boleh lambaikan tangannya. Bilang kiri kanannya, yuk kita bersuka cita untuk Tuhan. Kita akan terbang bersama-sama dengan Yesus, amin. Kami mau terbang tinggi bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu kami ada di dalam tangan-Mu Yesus. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu apa? Terang bagi jalan-jalan. Yes. Kebenaran-Mu mengikuti setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri apa? Yang siap terbang bersama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan dapat bersama-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, yes. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Oh Yesus, sebab firman-Mu, yes. Ku kan dapat di dalam-Mu Tuhan. Katakan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh yes, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang. Saya belum lihat sayapnya jemaat Gaby Glow. Boleh rentangkan sama-sama? Yes, kita terbang tinggi bersama-sama dengan Yesus. Ya, sebab firman-Nya yang menopang setiap kita untuk tetap terbang tinggi. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, yeah. Ya, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, yes. Ku kan aman di dalam-Mu mau goyang lebih lagi untuk Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Jempolnya boleh digoyang-goyang gini. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa hati yang gembira adalah obat, amin. Setiap kita bersuka cita, amin. Boleh lambaikan tangan sama-sama yuk. Ya, jemaat Gaby Glow boleh lebih lagi goyang untuk Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Bersuka citalah. Sekali lagi firman Tuhan bilang apa? Bersuka cita. Amin. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku,
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosa. Suara jemaat mana? Dari terbitnya matahari dan sampai terbenam. Amin. Ku angkat lagu, tinggikan nama-Mu. Goyang yang sama-sama dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Yesus kekasihku. Sekali lagi boleh ya? Dengan gendang. Haleluya, Yesus kekasihku. Shalalalala, shalalalala. Semua boleh angkat tangannya. Shalalalala. Sekali boleh ya, shalalala yang lebih kencang. Shalalalala, lalala. Boleh putar yuk, putar-putar shalalala. Shalalalala, lalalala. Oh. Sungguhlah hidupku telah ditebus dengan amin. Sekarang hidupku bukan amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan mau senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Boleh sama-sama, boleh lambaikan tangannya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Shalalalala, lalalala. Yuk kita putar sekali lagi. Shalalalala, shalalalala. Oh. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Semua tentang Tuhan hari ini. Tuhan disenangkan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kita sorak-sorak yang paling meriah untuk Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Amin. Sorak-sorak yang paling kencang untuk Yesus. Sekali lagi yuk. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan ciptakan kami bukan untuk menjadi orang-orang yang gagal, tetapi Tuhan, ketika kami ada di dalam tangan Tuhan, kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang.
cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti. Terima kasih Yesus. Cara untuk menolong hidup. Sekali lagi kita nyanyikan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Sama-sama kita katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang. Saya undang sama-sama untuk bangkit berdiri, tetap dalam hadirat Tuhan. Imani setiap perkataan dari lagu ini, bahwa kita tidak akan pernah gagal di dalam Tuhan. Yes, tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang.
atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami, atas kehadiran-Mu ya Bapa di tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini. Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan kasih-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Tuhan, bila pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan pada setiap kami ya Bapa. Kau memberkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Bapa. Kau sembunyikan di belakang salib-Mu, biar apa yang hanya yang ingin Engkau katakan Tuhan untuk kami semua, itulah yang menjadi yang kami sampaikan pada pagi hari ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu dan kami siap akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom semuanya. Ya, pertama-tama saya ucapkan bersyukur kepada Tuhan kalau boleh ada berdiri di tempat ini pasti oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Bersyukur, terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau boleh, ya pasti saya nggak usah bilang, pasti saudara tahu ya bagaimana rasanya. Tapi saya yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan memampukan anakmu ini. Ya, perkenalkan nama saya. Memang Bapak Ibu Saudara kenal saya dengan nama Bu Ririn. Waktu Kak Dita tanya mau masukin namanya siapa, Bu Ririn, karena dikenalkan saya di sini namanya Bu Ririn. Tapi memang di luar nama saya, nama Bu Ririn itu nama panggilan rumah sebenarnya ya. Tapi ya itu hanya nama ya. Intinya pada kesempatan yang indah ini yang Tuhan percayakan pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang manner of living. Ya, cara hidup kita, bagaimana cara hidup kita. Nah, di pagi yang indah ini, di mana kalau kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita bisa memilih mana yang mau kita ambil, mana yang kita yang mau tentukan jalan hidup kita, mau itu yang ngambil yang baik atau mau yang akhirnya malah menjerumuskan hasil yang jahat. Boleh next, selanjutnya kita baca dulu ayat firman kita pada pagi hari ini. Kita buka di Roma 12 ayat yang kedua, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 2-3. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubah pemburuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Satu lagi di 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada padamu ya. Dan maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Amin ya. Kalau kita lihat di Roma 12 ayat 2 ini, di mana waktu itu Paulus menyampaikan kepada jemaatnya pada masa-masa Romawi ya, waktu itu banyak kondisi seperti yang pada kita alami pada saat-saat ini ya. Di sini dikatakan janganlah engkau serupa ya, menjadi sama seperti dunia ini. Kalau waktu itu dalam konteks budaya Romawi pada zaman itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sekuler ya. Seruan Petrus pada waktu itu jemaat agar gereja untuk tidak mengikuti apa yang dunia lakukan ya, merupakan seruan yang sangat radikal dan sangat kontras dengan anak-anak Tuhan, dan itu pun terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini. Boleh next selanjutnya. Dalam hidup kita ini ada tujuan ya, tujuan hidup kita ini maunya kemana. Kalau kita ingin sesuatu yang baik, akhir tujuan kita yang baik, tentu kita harus mengawali dengan awal yang baik. Benar? Jadi dari arahan yang baik, tentunya dengan motivasi yang baik, pasti hasilnya akan baik. Nggak mungkin kita dari arahan yang salah, motivasi salah, hasilnya justru jadi baik, tidak. Kita tahu bahwa dalam dunia sekarang ini ya, ada dua cara kita, maksudnya hidup berbeda di dalam
kehidupan kita bukan secara aktivitas ya fundamental dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi itu ada perbedaannya. Bagaimana cara pandang kita, bagaimana arah kita, motivasi kita itu benar apa tidak, motivasi kita tulus atau tidak, atau motivasi kita itu adalah sesuatu yang hanya untuk mementingkan diri sendiri. Itu akan menentukan bagaimana akhir tujuan hidup kita. Nah, selanjutnya kita boleh melihat tentang aspek-aspek kehidupan, manner of living ya. Di sini pertama saya cangkup menjadi 10 bagian ya, saya bagi-bagi itu. Pertama adalah pusat hidup ya. Pusat hidup kita ini ditentukan kita mau pilih apakah kita hanya mau fokus kepada diri kita ya, egois, atau kepada Kristus. Kalau kita hanya mementingkan diri kita berarti kita egois ya, jadi egosentris. Tapi kalau fokus kita, tujuan hidup kita, pusat kita hanya kepada Kristus ya, tentunya apa yang kita ambil, apa yang kita putuskan pasti seturut dengan rencana Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya motivasi. Nah, motivasi dalam hidup kita, apakah kita hanya mengejar ya kesenangan dunia atau kehendak Allah? Kalau tadi pusat hidup itu, kalau kita misalnya hanya berfokus kepada kepentingan diri kita, menjadi egois. Tetapi kalau kita berfokus kepada Kristus, seperti di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, di situ dikatakan bahwa kita ini hidup bukan karena kita lagi yang hidup, tapi ada Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Amin. Kalau kita misalnya berjalan dalam, kita tahu kita sebagai anak Allah, kita tahu menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, tentunya kita akan memiliki pilihan yang menentukan pilihan yang terbaik ya. Motivasi kita juga pasti akan menentukan mana kita mau ngejar kesenangan duniawi atau kehendak Allah. Kita tahu di dalam Matius pasal 6 ayat 33 itu dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, awal-awal COVID, waktu itu Desember ya, dalam penentuan untuk terbang, karena rencana kami akan pulang ke Jakarta, harus awal-awal itu kan masih ada antigen yang ditusuk di hidung kan. Nah itu kalau nggak salah tanggal 20 Desember atau apa. Saya bilang sama suami saya gini, tapi kalau Natal pemuda remaja dimajuin aja, saya bilang gitu. Setidaknya kita bisa pulang tanggal 17, jadinya tidak kena antigen. Sebenarnya kan awal-awal kita nggak tahu ya, itu alat dimasukin ke hidung tuh, aduh belum tahu, kayaknya ngeliatnya ngeri gitu. Saya bilang kan belum diumumkan, majukan saja, saya pikir gitu. Daripada nanti kita ditusuk-tusuk di hidung, kan tanggal 20 itu kita udah mulai kena antigen. Saya debat waktu itu Mas, iya kan udah ditentukan. Iya sih, tapi kan belum disampaikan, saya bilang belum diutarakan, belum kalau dipindahkan jadwal pun kan tidak bentrok. Terus tiba-tiba anak saya Musa bilang, "Mami, ingat dong Mami, Matius 6 ayat 33." Jadi ayat ini saya mengingatkan, iya Mami kan harus cari dahulu kerajaan Allah katanya. Tiba-tiba dia ngomong gitu, apa sih Musa gitu kan. Oke, saya bilang iya, 2 lawan 1, ya udah dah kalah. Saya bilang iya, karena anak saya langsung pakai firman, jadi saya langsung turun, jadi langsung ngalah, saya nggak berani ya. Saya bilang ya udah oke, kita tetap putuskan seperti di awal. Singkat cerita mau nggak mau akhirnya kita antigen. Nah waktu antigen awal-awal itu kan sangat penuh, rame ya di bandara, dan waktu itu kan belum ada di lorong itu masih pembangunan, jadi nggak ada makanan, nggak ada minuman yang situ, nggak ada yang jual. Saya ingat itu dari pagi, kita pagi habis doa puasa di gereja terus langsung berangkat itu siang tiba di bandara, karena kita ngincer yang bisa langsung selesai ya, cepat. Jadi sampai ke bandara itu ngantrinya ternyata luar biasa. Jadi singkat cerita sampai jam 12 malam kita belum dipanggil-panggil, dari siang sampai jam 12 malam, dan tinggal beberapa orang di depan ditutup. Jadi kan kita jadi nunggu seharian. Saya bilang tuh kan, saya bilang gitu.
aduh, terus ngedenger selama apa kita nunggu itu ngedenger suara-suara teriakan gitu, gitu kan. Aduh kayaknya ngeri amat ya itu di dalam kan di ruangan gitu kan ditekuk-tekuk. Ya udah terus akhirnya pas selesai itu ditutup, ya bisa kalau misalnya ribut udah mulai ribut ya karena orang udah nggak makan minum karena di situ waktu itu kan belum ada yang jual ya, belum ada yang jualan jadi suruh pulang, jadi sempat ribut. Ya udah deh besok pagi yang udah daftar bisa langsung katanya. Jadi terus saya mohon ke petugasnya, Pak tolong satu orang. Saya bertiga, saya bilang satu orang suami saya aja gitu maksudnya. Karena kan dia harus kerja, nggak mungkin ngambil cuti lagi kan. Akhirnya dikasih, oh udah nggak apa-apa satu orang katanya. Jadi nah kita nunggu kan di luar, saya dengar itu teriakan suami saya waktu, saya berdua sama Musa, itu kenceng amat sih papi, berarti sakit banget ya itu. Aduh gimana kita besok saya bilang gitu, udah. Terus saya tanya kan gimana, sakit banget katanya waktu ditusuk, itu kayak udah digini harusnya kan kayak tambah ditusuk lagi katanya. Nah besoknya kan, aduh gimana gitu. Nah sudah akhirnya besok pagi kita datang lagi, puji Tuhan ya selesai. Memang kita kan kalau misalnya mengejar tadi ya kesenangan dunia maksudnya aduh kita udahlah itu kan bisa lah saya pikir gitu kan. Kadang yang kita pikirkan itu yang kita menurut daging belum tentu itu benar. Tapi kalau memang itu kita mengejar kehendak Allah walaupun kita harus melewati sakit proses ya. Tapi ya memang kalau memang itu yang Tuhan kehendaki ya kita harus jalani ya karena Tuhan pasti sanggupkan kita, amin. Ya, nah sekarang tolak ukur kita ini standarnya apakah standar dunia atau ikut tren ya, ikut tren ya standar dunia ikut tren atau firman Tuhan. Ya kalau standar dunia kan kayak sekarang ya maksudnya zaman dulu apa tuh yang lagu apate gitu ya. Sekarang apa kicau ya kan gitu kan kayak ngetren gitu ya kayak di TikTok gitu. Tapi kalau kita landasan firman Tuhan ini beda bukan nih bercanda. Nah kalau landasan firman Tuhan kalau dalam Mazmur 119 ayat 105 itu kan dijelaskan di apa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku tadi seperti lagu tadi ya. Firman-Mu itu terang bagi. Kalau kita berpatokan pada firman Tuhan, ya kita tahu firman Tuhan, otomatis jalan-jalan kita juga mengikuti jalan apa yang Tuhan sudah sediakan ya. Nah, selanjutnya penggunaan waktu. Waktu yang Tuhan berikan kita semua sama 24 jam. Ya, satu hari 24 jam. Nah, dari situ kepentingan kita ini hanya untuk kepentingan pribadi atau memikirkan untuk kemuliaan Allah ya di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16 itu ya coba bisa dibukakan Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Oke, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Lanjutnya, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat ya. Jadinya kalau kita tahu firman Tuhan bahwa hari ini nih hari-hari yang jahat, kita tahu menyadari ya. Jadi pergunakanlah waktu kita untuk kemuliaan Allah. Nah, selanjutnya ya karena takutnya nanti nggak keburu. Nggak apa-apa ya sampai jam 12 ya. Oke, penggunaan ini ya, kalau Tuhan percayakan ya kita dalam menggunakan uang, nah itu kita gunakan itu secara konsumtif ya, hedon, ya serakah itu maksudnya menguntungkan, wah yang penting untung banyak nih, jadi menghalalkan segala cara. Atau Tuhan memberkati kita gunakan itu untuk menjadi berkat dan untuk pelayanan, ya itu pilihan. Tapi kita tahu ya sebagai anak-anak Tuhan mana pilihan ya manners of living kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu cara hidup kita itu mau pilih yang mana ya di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10 ya di situ kok akar kejahatan itu adalah cinta uang. Kalau orang udah cinta uang jadi menghalalkan segala cara, mau itu dalam bentuk mungkin korupsi atau itu mau
harga gitu ya, menipu perusahaan misalnya, atau ya banyak hal ya, pokoknya yang penting untung. Bisa tanpa memikirkan misalnya ini bisa menyakiti orang, tapi kan yang penting untung banyak ya. Tapi kalau orang udah patokannya sama uang ya, jadi motivasinya itu mulai menyimpang ya. Nah selanjutnya next yang keenam itu ya relasi. Relasi itu bisa antara kita sesama ya. Apakah kita mendekat dengan teman itu berbasis antara untung rugi atau kasih ya. Dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai yang 35 di sini katakan Tuhan memberikan apa? Memberikan perintah ya kepada kita untuk saling mengasihi ya sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Jadi kalau kita berbasis misalnya berteman, kalau berteman sama dia nggak ada untungnya, saya nggak mau berteman sama dia, yang ada ntar saya rugi lagi. Tapi kita sebagai anak Tuhan justru kita tidak memandang ya, tidak memandang apa itu relasi untung ruginya, atau justru kita harus mendasari dengan kasih Tuhan. Kalau saya misalnya berada pada hari ini saya berdiri di sini, minggu lalu saya singer, mungkin minggu depan saya usher, atau saya bersama anak-anak sekolah minggu. Kita semua ini di mata Tuhan itu sama ya. Pelayanan Tuhan dimanapun yang Tuhan percayakan kepada kita itu sama. Ya, Tuhan hanya melihat apa hati kita, apakah kita tulus dalam pelayanan. Bukan ada motivasi yang menyimpang ke kanan ke kiri. Apapun yang dipercayakan, ya lakukanlah itu dengan tulus hati, dengan setia ya, pasti Tuhan akan memberkati kita. Nah cara pandang kita dalam menghadapi masalah ya selanjutnya, kadang kita jujur ya, saya juga sama ya, kadang kita khawatir, panik kalau kita mendengarkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang kita tidak siap terima, tiba-tiba itu datang kepada kita, tentunya kita akan merasa panik, putus asa, langsung berpikir yang overthinking, yang udah pikirannya udah memuncak ya. Kan overthinking itu berarti udah melewati dari pemikiran ya, berarti iblis sudah memulai mengintimidasi kita. Kan kalau kita nyanyi, firman Tuhan juga katakan, iblis itu ada di mana? Di bawah telapak kaki orang percaya. Jadi kalau kita udah overthinking, berarti iblisnya sudah naik kemana? Udah ke kepala, dia kan harusnya di bawah kan, kita injek. Ya, kalau kita udah overthinking berarti itu udah naik ke kepala, udah kurang ajar kan, iblis harus ditengking. Ya, jangan didiemin, jangan dibiarin. Aduh. Ya, ini apa yang saya sampaikan ini bukan karena saya udah hebat, enggak. Ini pelajaran juga buat saya ya. Firman ini buat saya dan juga buat kita semua ya. Tapi di dalam firman Tuhan juga katakan ada pilihan. Apakah kita akan memilih untuk apa? Berdoa, berserah, dan berharap bersama Tuhan. Ya dalam kehidupan, dalam masalah problematika keluarga, ya saya ingat ada lagu Ku Dayung-Dayung. Ada yang tahu? Ini lagu lama. Dan ku dayung-dayung perahuku menuju kemana? Ke seberang. Terus apa? Melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah karam. Ya dalam berumah tangga tentunya gelombang kehidupan itu selalu ada. Ya. Tapi lagu ini di akhirnya dengan apa? Tapi perahuku tidak pernah karam. Karena apa? Karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang ya. Jadi ingat ya saudara, selalu ingat, selalu undang, hadirkan Yesus di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara ya. Dalam bahtera rumah tangga, dalam kehidupan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, selalu undang Yesus ya. Kalau kita mau sampai ke seberang, walaupun kita melewati gelombang ya, cobaan, gelombang kehidupan yang tidak mengenakan, ingat lagu ini ya. Kita selalu undang Yesus, kita akan
tiba di seberangnya dengan selamat. Dan selanjutnya dalam Filipi 4 ya, 4 ayat 6 sampai 7 itu. Yang hendaklah kamu tidak khawatir tentang apapun juga ya, tentang Filipi 4 itu. Tentu kita mengungkapkan apa segala keinginan kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya yang ke-8 adalah sumber kebahagiaan kita. Nah, sumber kebahagiaan kita apakah kita punya uang banyak atau popularitas, ya harta, atau justru malah kita, oh saya senang karena sukacita ada Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Kalau kita bersukacita dalam hidup kita karena Tuhan, ya berarti puji Tuhan ya. Tapi kalau misalnya sih, wah sumber kebahagiaan saya kalau saya punya uang banyak, kalau saya sudah terkenal atau saya dihormati dimanapun, itu baru bahagia menurut saya ya. Kalau saudara masih berpikir seperti itu, coba renungkan lagi firman Tuhan ya. Mungkin bukan saudara atau teman saudara ada yang galau, misalnya ada curhat ya, curhat, aduh gue udah kerja nih udah capek, nggak dihargain, nggak dianggap, kalian kayaknya aduh punya solusi gak? Oh begitu nggak? Pernah nggak misalnya ketemu teman, baru ketemu, gue udah capek banget, udah kerja dari tadi, udah nyiapin segala macem tapi nggak dihargain, nggak dihormatin. Wah, bilang terima kasih aja enggak katanya. Kadang merasa gitu. Nah, saudara boleh kasih solusi. Ajak, saya tiba-tiba ingat nih. Ajak teman saudara ke Bank BCA. Pernah di sini yang nasabah BCA, bukan promosi ya. Ya, ke Bank BCA datang jam 8 pagi. Sebelum dia buka, nah pas dia buka saudara masuk. Nah itu udah kayak CEO ke saudara ya. Waktu saudara masuk itu kiri kanan dari security, dari teller semua berjejer kiri kanan. Waktu Anda masuk langsung dikasih yel-yel, salam. Selamat pagi Bapak, selamat pagi. Nah, sambil ditepuk tanganin ya. Mau itu nggak mandang, itu benar-benar nggak mandang. Mau saldo saudara cuma 100.000, mau walaupun kita bukan prioritas gitu ya, saldo pas-pasan, sama pasti diberlakukan itu sama. Jadi kalau saudara punya teman ya, teman lagi galau, ajaklah. Nah besok kan Senin nih, tes, bolehlah dicoba. Waktu Bank BCA buka, nah saudara masuk, nah itu tahu bagaimana rasanya dihormati walaupun uang di tabungan pas-pasan, itu benar-benar enggak saya enggak. Kenapa? Karena saya pengalaman pribadi. Saya waktu saya di Jakarta, karena saya ngejar waktu, saya datang pagi-pagi dan itu Bank BCA itu di atasnya kan ATM di gedung Menara BCA yang di Tamrin itu. Jadi kantor office-nya itu turun ke bawah. Saya nggak sadar, saya nggak ngeh ya. Jadi waktu saya sampai banyak orang di atas nggak turun. Saya bilang, ini orang kenapa nggak turun? Kan udah mulai buka. Jadi saya turun kan. Saya turun tuh eskalator lumayan panjang, jadi kan saya nggak lihat. Jadi waktu setengah saya turun, itu ngejejer semua pegawai BCA menyambut. Itu rasanya udah mau mati. Saya berharap itu eskalator mati, saya naik lagi kan. Itu penyambut udah panjang dan melewati lorong begitu, bagaimana ya saudara rasanya? Kiri kanan dinyanyikan, ditepuk tanganin, tuh sampai begini-begini. Kan jadi agak-agak salting juga kan, mau begini kan nggak mungkin, manggut-manggut semua, jadi lewatin. Saya bilang, oh pantesan yang di atas nggak mau turun, dia tunggu itu mang saya duluan yang turun duluan. Nah ya berarti kalau saudara besok-besok kalau merasa tidak dihargai, datanglah ke BCA jam 8 pagi. Ya boleh lah itu, boleh. Ya oke, lanjut next, kembali ke firman Tuhan ya. Nah tujuan hidup kita ini apa, fokusnya sukses duniawi dengan kenikmatan atau untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Jadi di 1 Korintus pasal 10 ayat 31 ya. Di situ dikatakan menjawab apa? Jika ini dalam hal yang sepele ya. Jika engkau makan dan minum ya, itu harus apa yang dilakukan itu untuk apa? Memuliakan Tuhan. Itu ya hal yang simpel ya, cuma makan dan minum. Ya di ayat itu kalau salah di 1 Korintus 10 ayat 31, coba minta tolong.
1 Korintus 10 ayat 31. Nah, apa? Jika engkau makan dan jika engkau minum dan jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan, ya. Kok makan sama minum aja untuk kemuliaan Tuhan, ya. Kita harus sadari, ya. Jadi ini apa? Dalam hal sekecil apapun lakukanlah itu kita untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu bukan sesuatu yang wah kita melakukan yang besar baru itu kita memuliakan Tuhan. Tidak. Dari hal yang kecil, ya. Makan minum apa sih? Mungkin standarnya sepertinya kan hal-hal yang sepele yang tidak dianggap, yang tidak diperhatikan sepertinya, ya. Tapi ya itu firman Tuhan, ya. Jadi dalam sekecil apapun yang kita lakukan, apapun yang Tuhan percayakan, apapun pelayanan yang Tuhan percayakan, lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Ya, baik misalnya tugas di dalam pekerjaan, mungkin hal yang sepele, ya, mungkin sama orang nggak dianggap, tapi lakukanlah itu segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir yang 10 belum penutup, jangan senang dulu, belum. Ya, yang 10 ya, pandangan masa depan, ya. Kita mikirkan hidup untuk sekarang ini atau untuk yang akan datang, ya, di Kolose 3 ayat 1 sampai yang kedua, yaitu dikatakan kalau misalnya jikalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, salihlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, ya, bukan hanya mendasar kayak sekarang. Kita ini saat ini adalah hidup sementara, ya, karena tujuan hidup kita tinggal di sorga, kembali lagi ke rumah Bapa di sorga, tapi jangan sekarang dulu, ya, nanti. Ya, nah sekarang saya mau bagi menjadi dua, bagaimana cara hidup next boleh hidup menurut dunia, ya. Nah itu yang ajab-ajab itu kabarnya. Nah itu kalau kita tahu bahwa di dalam Galatia 5 ayat yang 19 sampai 21 itu perbuatan daging. Kita tahu semua di sini perbuatan daging itu apa? Percabulan, kecemasan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, ya, kepentingan diri sendiri, amarah, sombongan, apalagi penyembahan berhala, pesta pora, banyak, ya, kedengkian. Itu adalah perbuatan daging, ya. Manner of living-nya dunia. Terus selanjutnya, nah ada 3 akar dosa. Di situ saya tekankan, saya tebalkan, ya, dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, ya. Itu kalau kita sudah menyadari, wah ada keinginan daging, ya. Terus keinginan mata. Kadang kan kita suka scroll kan. Mungkin yang tadinya nggak pengen beli, jadi beli kan karena keinginan mata bahwa kita lihat, ya. Terus keinginan daging, wah enggak, kayaknya wah enak nih, tapi belum boleh, nanti dulu gitu. Tahan, ya. Atau keangkuhan hidup, ya. Apa kesombongan yang pengennya selalu dihormati, selalu dihargai, atau pengennya selalu diangkat-angkat. Hati-hati, nanti yang ngangkat nggak kuat, jatuh ngegabruknya lebih keras. Hati-hati, ya. Nah yang ketiga, Yakobus 4 ayat yang keempat itu udah persahabatan dengan dunia, ya. Di Yakobus 4 itu apa? Di situ dikatakan, boleh dimunculkan ayatnya. Di situ ada tanda seru, ya. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Nah, ya di situ sampai tanda seru. Berarti itu bukan titik lagi seru. Berarti itu tekanan benar-benar yang harus kita ingat, ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Siapa di sini yang tidak setia? Nggak usah angkat tangan, dalam hati aja, ya. Ya, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah, ya. Jadi kita harus tetap setia. Amin. Apapun yang Tuhan percayakan, tetap setia. Lanjut, belum selesai. Ya, ini selanjutnya yang berbicara tentang manner of living-nya anak Tuhan. Ya, tentunya di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu membicara tentang buah-buah roh. Ya, buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, baikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, ya. Nah yang selanjutnya itu dalam Matius
5 ayat 13 sampai 16. Nah, itu tentang garam dan dunia. Dan ini saya kutip dari salah satu profesor ya. Kalau kalian Bapak Ibu suka baca boleh juga ya. Sini ada Profesor Gordon, dia salah satu seperti apa hermeneutika tentang pembedahan dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, salah satunya mengutip tentang garam, ya, simbol garam itu, ya. Salt symbolizes permanence and loyalty in covenant relationships, ya. Jadi melambangkan perjanjian abadi, ya, tentang apa? Kesetiaan, kemurnian dan ketahanan, ya. Jadi garam itu kan kalau udah tidak asin lagi dia apa? Dibuang dan diinjak orang. Dan itu memang terjadi ya di Israel itu, kan kita tahu Laut Mati. Nah, garam itu kalau misalnya dia tidak asin lagi, itu memang dibuang ke jalanan, dibuat aspal, diinjak-injak orang. Ya memang itu sesuai dengan itu ya. Dan garam itu kan kalau ini pengalaman dulu waktu saya di Laut Mati itu kan bisa ngambang. Saya pikir, oh bisa ngambang kayak apa nih? Susah ternyata saudara. Itu kita mau ngambang, jadi kan ceteknya segini ya, dangkal gitu. Saya nggak berani yang dalam-dalam. Saya coba katanya kan ngetes. Saya nggak berani yang dalam-dalam, saya benar-benar tenggelam. Tapi itu waktu memang pernah waktu coba melentang itu memang susah, saking tekanan itu tinggi. Jadi waktu mau celentang jadi kayak tahu naik apa kursi yang goyang-goyang, ya seperti itu ya. Jadi waktu saudara gini ya, dan lagi ya seperti itu. Boleh nanti kapan-kapan coba, jadi merasakan ya. Nah, kenapa garam itu penting ya dalam kehidupan kita itu? Ya seperti kayak ibu-ibu kan masak, garam itu penting. Kayak apa ya, nanas aja kalau asem, itu kalau dicocol garam, enak ya. Jadi nggak terlalu asem. Boleh lah ini. Oke, selanjutnya kita memikirkan perkara yang di atas di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Dan terakhir adalah Efesus 5 ayat 22 sampai 24 itu bicara tentang manusia baru ya. Kita harus menanggalkan manusia yang lama serta kelakuan kita ya, sikap-sikap kita, pemikiran kita, dan mengenakan manusia baru ya menurut kehendak Allah. Selanjutnya kita berbicara tentang ke toko ya. Toko saya cambil 4, kebanyakan enggak kedikitan ya, jam 4. Nah, pertama contoh yang kita lihat dalam Alkitab itu pertama adalah Lot ya. Ada Lot, ada Esau, ada si Raja Saul dan Demas ya. Nah, kalau Lot kita tahu semua nih ceritanya ya. Dia memiliki berdasarkan apa? Penglihatan ya, penglihatan pemandangannya dia pilih kan. So pilih kan mana? Tuh Abraham, oh saya pilih yang sana aja ya, karena lebih ya, pemandangan mata. Nah itu dia keinginan mata, harus hati-hati juga ya. Karena dia pikir apa? Pemandangan yang enak, yang subur, yang luas ya, yang menjanjikan. Jadi otoritasnya dia hanya mementingkan untuk keuntungan materi aja ya. Secara pertimbangan moral spiritualnya dia tidak ada. Akhirnya apa? Dia kehilangan istrinya, dia kehilangan hartanya, juga martabatnya juga kehilangan. Nah begitu juga dengan Esau. Esau sudah dikasih hak sulung, tapi dia menukar hak sulung dengan apa? Sup berenebon, sup kacang merah ya. Mungkin orang Manado dulu belajar dari situ ya, berenebonnya. Jadi dia menukar apa? Hak kesulungan itu dengan apa? Dengan sup ya, sup merah. Dengan hanya untuk apa ya? Melepaskannya jasmani itu untuk sesuatu yang kekal ya. Kita mungkin Esau kok sampai ini banget sih. Ya, kita juga harus hati-hati. Ini juga untuk pembelajaran buat kita juga ya. Harus hati-hati, jangan sampai kita juga menukar sesuatu hal yang kekal ya hanya untuk kepuasan sesaat. Misalnya dengan, saya akan naikkan kamu jabatan, tapi kamu harus ini ya. Atau kamu dalam karir atau dalam pergaulan, ya anak-anak muda hati-hati. Saya mau berteman sama kamu, tapi kamu melakukan ini dulu ya. Nah itu harus hati-hati, jangan hanya memikirkan kesenangan sesaat, ya dalam pergaulan, ya dalam hal berpacaran anak-anak muda, hati-hati.
ya. Baik yang sudah berkeluarga juga harus hati-hati. Jadi kalau Esau hanya memprioritaskan dengan hal-hal yang instan, ya hanya untuk mengenyangkan perutnya dia saja, tapi dia melepaskan hak kesulungannya, dia tidak berpikir panjang. Nah selanjutnya apa? Raja Saul. Raja Saul itu hidup hanya mementingkan untuk penampilannya. Dalam 1 Samuel pasal 15 ya, ayat 24 sampai 30, Saul lebih takut dalam penilaian manusia daripada Allah. Ya, jadi otoritasnya, citra dirinya dia itu lebih penting ya. Opini orang lain itu lebih penting daripada kebenaran firman Allah. Nah, di sini bisa kita pelajari bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan harus lebih bisa ya memilih, mementingkan bagaimana apakah yang kita lakukan ini walaupun kita tidak dilihat oleh misalnya Bapak Ibu Gembala atau kita tidak dilihat oleh bos kita, atasan kita atau teman kita, tapi intinya bahwa apa yang kita lakukan Tuhan melihat. Nah selanjutnya Demas, mungkin Demas jarang ya dibahas ya, salah satunya ada di kitab 2 Timotius 4 ayat 10. Demas itu siapa? Dia adalah teman Paulus. Dia awalnya bersama-sama dalam pelayanan hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk kembali lagi ke dunia ya, maksudnya bukan kembali ke dunia. Maksudnya dia meninggalkan ya, karena dia mencintai dunia jadi dia meninggalkan pelayanan padahal dia awalnya bersama-sama ya dengan Paulus. Di 2 Timotius itu dikatakan pada pasal yang 4 ayat 10 itu dia sudah meninggalkan ya. Jadi dia si Demas ini karena Demas telah mencintai dunia ini, dia meninggalkan aku dan dia berangkat ke Tesalonika. Jadi Demas lebih mementingkan kenyamanan dunia dibanding pelayanan. Jadi juga ini buat pelajaran buat saya dan saudara juga supaya kita dari awal menjalani pilihan yang baik ya, kita juga harus mengakhiri yang baik karena awal yang baik belum tentu kita, kalau kita tidak kuat kita bisa mengakhiri hal yang tidak baik. Jadi tetaplah setia ya dalam Tuhan. Nah selanjutnya tokoh yang menurut ya anak Tuhan ada Abraham ya, ada Yusuf. Nah Abraham itu dia memilih sebagai kita tahu ya, dia hidup dalam iman, dalam ketaatan walaupun dia pernah jatuh dalam dosa ya. Tapi di sini kita meninggal bahwa ketika dia meninggalkan tanah kelahiran dia menuju tempat yang Tuhan tujukan tanpa dia ketahui ya, tapi dia berpegang pada janji Allah. Dia tetap ya, imannya Abraham itu sangat berani untuk melangkah sesuatu yang dia belum tahu ke depannya itu akan terjadi apa atau tempatnya seperti apa, tapi dia pegang janji Allah ya. Kalau si Lot dia hanya berpandangan hanya mata ya, dia lihat kemakmuran, tapi Abraham itu dia memegang apa yang menjadi janji Allah ya. Sedangkan Yusuf ya kita tahu dia orang yang berintegritas di tengah godaan si tante Poti ya. Dia kan misalnya goda, ayo Yusuf cup temanilah ini tante om lagi tidak ada. Yusuf bilang apa mau dia? Tidak, dia langsung lari ya. Jadi kita kalau misalnya ada sesuatu yang menggoda, jangan lari di tempat. Saya sudah lari, tapi lari di tempat, jangan lari benar lari ya, kayak sprint langsung 100 meter kencang. Kalau lari sprint itu kan 100 meter kencang kan, wah ya. Jadi kalau mulai ada godaan, jangan, wah saya kuat kok iman, saya nggak bakalan jatuh, saya tidak akan tergoda. Jangan ya, jangan main-main dengan apa yang ada. Ya, sudah mulai ada. Kita udah tahu, Roh Kudus pasti mengingatkan kita. Itu udah mulai menggoda, lari, ayo lari. Lari saudara ya, jangan sampai kita dipermainkan oleh dosa. Ya. Yusuf ini takut akan Allah. Ya dia lebih mementingkan, dia tahu bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berdosa terhadap Allah ya, itu di dalam Kejadian pasal 39 ayat 7. Ini sangat kontras lagi, beda sama si Simpson. Kalau Simpson justru dia menyerahkan ke si Delilah ya,
Dia berikan padahal dia ada nasir Allah, dia dalam bentuk dalam kandungan sudah ditentukan, tapi akhir hidupnya dia memilih untuk tergoda. Tapi kalau Yusuf memilih tetap takut akan Tuhan, ya walaupun dia melihat wah kesempatan nih bisa ini, tapi dia benar-benar yang takut akan Tuhan hingga pada akhirnya pun dia diangkat jadi perdana menteri, ya. Dia tidak terganggu, ya tidak tergoda. Yang kita juga berharap sebagai anak-anak Tuhan itu terus, ya. Dan selanjutnya kalau Daniel, kita tahu Daniel itu dengan teman-temannya Sadrak, Mesah, Abednego, dia suruh menyembah tapi dia tidak. Waktu Daniel tinggal di daerah di kerajaan yang tergoda, ya, di istana Babel itu, tapi dia tetap 3 kali sehari dia berdoa walaupun dengan ancaman hukuman mati, tapi dia tetap lakukan. Jadi konsisten, ya, dengan kehidupan rohaninya. Kita juga harus tetap, ya, walaupun dalam tekanan budaya, ya, mungkin dalam perkuliahan, dalam pekerjaan, ya, di kampus, di sekolah, dalam lingkungan yang sekuler. Kadang kita orang minoritas di lingkungan yang besar ini, terkadang ada godaan-godaan, ya, tetap ada tekanan-tekanan yang harus kita ini. Tapi ingat Daniel, ya, dia tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dan terakhir adalah Daud. Contoh, ya, Daud ini adalah hidup yang sesuai dengan Allah. Walaupun dia secara manusia, dia dosa. Dia berdosanya berlipat-lipat, ya. Kalau kayak sekarang hukumnya sudah berlapis-lapis. Dosa Daud apa? Kesalahan yang Daud yang dilakukan. Dia apa? Anak sekolah minggu pasti tahu. Tidak tahu. Ya, dosa Daud apa yang dilakukan? Dia awalnya apa? Mengingini istri orang lain, dia tidurin sampai hamil, dia merencanakan pembunuhan, itu udah berlapis kan, sampai itu orang meninggal. Dia banyak, ya, tapi di sini Daud waktu Nathan datang, dia langsung bertobat, dia tahu dia sudah melakukan kesalahan. Ya, kita manusia tidak ada yang sempurna. Saya di sini pun bukan orang yang sempurna. Ya, kita semua di sini pernah berbuat dosa, pernah buat kesalahan. Tapi ketika kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni nggak? Tuhan ampuni, ya, tidak ada yang tidak bisa kasih Tuhan itu melingkupi kita, ya. Karena Tuhan berkata, walaupun dosamu merah seperti kermisi, ya, Tuhan sanggup, Tuhan. Bahkan dalam kisah Daud, ya, kalau misalnya kenapa dia mulai terjatuh waktu itu? Karena dia apa? Keinginan mata. Itu makanya balik lagi kita seperti, ya, keinginan mata. Mungkin kalau dia waktu melihat lagi mandi Betsebanya, dia sekilas mungkin dia nggak akan jatuh, tapi karena dia liatin terus akhirnya jatuh. Makanya hati-hati dengan matamu, kan anak sekolah minggu, ya. Ya, hati-hati dengarkan matamu. Kenapa? Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Nah, gunakan mata kita untuk hal-hal yang baik, lihat yang baik, ya, bukan melakukan lihat-lihat hal yang tidak baik. Nah, tapi dari kesemuanya itu kita ada contoh, ya, yang baik tidak baik, tapi kita tahu bahwa teladan kita yang sempurna adalah Tuhan Yesus, ya. Filipi 2 ayat 5-8, itu hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang sama, perasaan yang sama di dalam Kristus Yesus, ya. Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba dan taat sampai mati. Ya, kita juga belajar, ya, patokan kita seperti Yesus. Kita memang orang manusia yang jatuh dalam dosa, bisa jatuh dalam dosa, tapi ingat, bangkit dan bertobatlah, ya, dengan kerendahan hati dan penyerahan yang total. Belajar untuk seperti Yesus, ya, pengorbanannya dia di kayu salib sampai akhir untuk menebus dosa kita. Nah, simpulannya, ya, terakhir yang saya dapat ambil bahwa dalam membedakan tadi 2 contoh itu tersebut, kita menarik kesimpulan garisnya bahwa arah hidup, ya, arah hidup kita. Kita menentukan mau siapa yang menjadi tuan dan tujuan kita. Nah, sumber identitas kita ini mau Kristus atau dunia. Nah, responnya juga terhadap dosa. Kita mau bertobat, berbalik kepada Allah, atau kita mau membenarkan diri. Ya, udah tahu salah tapi tidak mau bertobat. Udah salah tapi kita tetap, ini kan cuma ini, tetap membenarkan diri. Ingat, ya, respon kita tetap
harus Tuhan mampukan saya. Kalau Tuhan udah, Roh Kudus sudah menegur, bertobatlah, berbalik, jangan sampai terlambat. Ya, dan komitmen jangka panjang kita adalah kekekalan, bukan sementara. Ya, yang terakhir di Ibrani 12 ayat 2 kita baca sama-sama. Ibrani 12 ayat yang ke-2 ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Sebelum saya tutup, saya ada keinget kesaksian karena ini juga perjamuan kudus tentang darah dan tubuh Kristus. Saya ingat beberapa waktu yang lalu dulu ya, saya pernah ada cabut gigi 2 kali. Jadi pertama cabut gigi itu saya pendarahan. Sampai di rumah itu, jadi dari rumah sakit, terus-terusan itu darah itu keluar sampai tisu udah habis deh. Sampai di rumah pun saya pakai baskom itu memang keluar terus ya darahnya yang pertama. Nah yang kedua saya cabut gigi, darahnya justru gak keluar sama sekali. Sampai dokternya bingung, Bu ini gak keluar darahnya. Terus saya bilang, oh bagus dokter, karena saya yang pertama saya pendarahan. Saya takut sebenarnya mau cabut gigi. Enggak Ibu, justru bahaya kalau nggak keluar gigi, nggak keluar apa? Waktu dicabut itu nggak keluar darah itu justru bahaya Ibu. Kenapa? Iya justru Ibu nggak boleh Bu, itu bahaya. Jadi saya lukai ya. Hah? Jadi dibikin luka di barat. Jadi waktu dicabut itu dibikin luka di barat-barat supaya dia keluar darah. Kenapa? Supaya karena itu kan darah itu yang memulihkan itu sendiri. Hebat ya Tuhan Yesus. Saya dari situ Tuhan benar ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib, mengunculkan darah semacam itu. Darah Tuhan Yesus tercurah. Kita tahu dengarkan bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan. Benar. Tuhan darah yang ada di tubuh kita ini juga itu. Waktu saya dengar dokter itu menjelaskan kepada saya, iya ibu harus tetap saya lukai ya posisi di giginya supaya darah itu memang harus keluar dan itu pun yang memulihkan. Kalau dia nggak keluar itu ibu justru malah bahaya ya, seperti Yesus mati di kayu salib mengorbankan tubuhnya sampai hancur ya, mengeluarkan darah itu untuk menebus kita ya, yang harusnya kita mati. Tapi Tuhan gantikan kita. Amin. Jadi ingat saudara ya, tetap setia. Kalau kita berbuat salah tetap harus sadar, cepat-cepat bertobat, jangan sampai terlambat ya. Apa yang Tuhan berikan kesempatan kita terus ya, mungkin kita dalam kehidupan kita susah, tetap andalkan Tuhan. Ya dalam anak adik-adik di sini yang sekolah andalkan Tuhan, Bapak Ibu semua keluarga dalam pekerjaan, dalam pelayanan tetap andalkan Tuhan karena sumber kekuatan kita hanya Tuhan Yesus saja ya. Oke, saya tidak panjangkan firman Tuhan saya pada pagi hari ini walaupun panjang ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya boleh undang yang kita nyanyikan lagu Engkau Tuhan yang setia. Saya undang bangkit berdiri ya. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu
menjalani hidup kami dengan jalan yang Engkau sediakan buat kami, jalan yang bersama dengan Tuhan. Walaupun ada rintangan dan ada cobaan Tuhan, tapi kami Tuhan yakin dan percaya Engkau memberikan kekuatan, kemampuan Tuhan. Engkau juga memberikan kemampuan kepada anak-anak-Mu, hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk gereja kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Gereja ini adalah miliknya Tuhan. Kami yakin percaya penyertaan Allah sempurna Tuhan Bapak Ibu Gembala kami, untuk para pelayan, untuk jemaat-Mu yang hadir juga pada saat ini, jemaat Glow Fellowship Bali Dunia. Terima kasih Bapak untuk kasih setia-Mu, firman-Mu untuk sampai sini Tuhan. Tapi yakin dan percaya biar firman yang sudah disampaikan boleh tertanam dalam kehidupan kami, dalam cara hidup kami sehari-hari Tuhan. Biar hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan, baik Tuhan yang tidak kelihatan maupun dilihat oleh manusia. Engkau yang melihat setiap hati kami. Tujuan hidup kami adalah ingin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami akan doa ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Sehingga suasana ibadah hari ini kami rasakan suasana surgawi ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya taburan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya itu akan menguatkan kami, mengajar kami agar hidup kami boleh seperti Engkau Tuhan. Gaya hidup kami seperti Engkau Tuhan. Biar Engkau lah yang menjadi pedoman hidup kami. Engkau lah yang menjadi segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati hamba-Nya Ibu Ririn. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya Tuhan. Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat dan marifat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya kasih Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Mereka pulang, mereka mendapat berkat daripada Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi mereka semua. Anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini 1 minggu ke depan dalam kasih penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya apapun juga. Dijauhkan dari segala niat-niat orang jahat. Kecelakaan apapun juga dijauhkan daripada mereka. Segala sakit penyakit juga dijauhkan daripada mereka. Mereka boleh terus hidup dalam kasih Tuhan, penuh sukacita, dan mereka boleh berkumpul kembali di tempat ini minggu depan untuk menikmati kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Engkau adalah Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu. Amin. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah apa yang kau kerjakan. Amin. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saudara, kita tahu betapa kasihnya Tuhan terhadap hidup kita. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya kita semua pernah mengalami kebaikan Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan membelamu. Tuhan yang akan menolongmu. Tuhan yang akan melindungimu. Menjauhkan dari segala mara bahaya apapun juga. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang kau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.